Teman-teman shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda. Tadi ketika ditanya siapa yang belasan tahun, saya angkat tangan. Kenapa? Karena umur saya belasan tahun, sekitar 40 tahun yang lalu. Belum pernah ada kegiatan seperti ini yang kami ikuti. Jadi, kamu beruntung, kamu punya kesempatan yang luar biasa berkumpul anak-anak muda dari berbagai tempat. Kita akan berbicara tentang the victory. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Budieli Hia. Jadi sangat mudah, Pendeta Budi. Siapa saya? Pendeta Budi. Kalian pasti tidak kenal Budi. Tapi yang di depan-depan ini pasti mereka kenal Budi, karena setiap saat dulu selalu disebut ini Budi, ini Bapak Budi. Nah, kalian kan tidak diperkenalkan itu kan? Sudah berbeda. Jadi kami ini zaman-zamannya si Budi. Saya Pendeta Budi. Saya sudah berkeluarga. Istri saya namanya Vivi Esti Novarina, tanpa marga. Tapi dia bukan orang Jawa, dia orang Nias. Kenapa tidak dikasih marga? Karena pada masa-masa itu orang Nias yang kita dengar kisahnya adalah, dulu waktu saya masih kecil, yang saya dengar kisah tentang orang Nias ketika ada yang pulang dari seberang. Di situ sebelum saya ke Medan saya sudah dengar sambu. Dan apa yang kita dengar tentang sambu, yang diceritakan adalah kami sudah berkelahi di sana, di sambu. Jadi yang dikenal orang Nias di sana suka berkelahi. Makanya sebelum mereka merantau, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi kepada orang-orang hebat, minta apa? Gelemu. Pernah dengar gelemu? Mereka minta gelemu. Nama gelemu. Ibe kera gelemu. Oh, yang awal gelemu. Elemu ena abule. Elemu ena la tezu le taraso. Adi na sefadel. Elemu ena le olofo. So kina sada ngalui elemu ena omasi kenyaniha. Ini foto vokasi. Ternyata iya gue. Miroro foto vokasi. Makanya melodae bapak mertua saya tidak kasih marga sama anaknya, karena dia berpikir begini, nanti anak saya akan susah mencari kerja. Itulah Nias pada masa itu. Tapi saya percaya kita sudah meninggalkan itu. Amin. Amin. Orang Nias bukan lagi ditakuti nanti abele fabago. Tidak seperti itu kan? Tapi orang Nias adalah orang-orang yang hebat, berpendidikan. Makanya kalian dikumpulkan hari ini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Saya sudah punya anak satu, perempuan, cantik sekali. Jadi di rumah saya yang paling ganteng. Saya dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik, dan mereka selalu saya rindukan. Saya itu ada nomor HP, saya punya Facebook juga, begini-begini, konten kreator juga, sudah 37.000 followers. Jadi ditambah kalian nanti akan bertambah followersnya. Amin. Saya juga punya channel YouTube, namanya Helemoyo Ministry.
Saya di Nias Barat, saya ketua STT Anugerah Misi Nias Barat. Jadi sama dengan ibu ketua. Kalau ibu ketua di selatan, saya ketua di barat. Jadi kami sama-sama ketua, monitor ketua. Lapor ketua, kan? Jadi itu semua urusan ketua memonitor, ketua menerima laporan, dan ketua selatan mengundang ketua barat untuk bertemu dengan anak-anak Tuhan yang hebat hari ini. Tepuk tangan. Saya senang sekali melihat wajah-wajah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya juga pendeta gereja ONKP. Ada dari ONKP di sini? Tidak ada? Oh, ada Ibu Hulu. Terima kasih Ibu Hulu sudah mewakili ONKP. Ya. Kita membaca secara bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1, 2, 3, ya. Yang memberikan kepada kita kemenangan dalam Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan di dalam Yesus. Kemenangan kita di dalam Yesus. Mari kita melihat bagaimana kemenangan Yesus itu. Yesus Kristus ketika dia di atas kayu salib, pernah dengar kisah Yesus disalib? Ada satu yang dia katakan, Bapa, ikuti, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelumnya, jauh sebelum itu, Yesus sudah mengajar murid-muridnya untuk senantiasa mengampuni. Tapi biasanya kan lebih mudah mengucapkan daripada melakukan. Nah, Yesus memberi teladan. Dia bukan hanya mengucapkan, dia bukan hanya mengajar. Di mana Yesus mengajar untuk setiap saat mengampuni? Itu setiap saat kita selalu menyebut yang disebut doa Bapa kami. Ada kalimat di situ dan kita sebut sama-sama. Dan ampunilah kami. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami. Nah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sekarang kita bicara tentang pengampunan. Betapa pentingnya pengampunan itu. Apakah ada di antara ini yang pernah kesal? Tolong angkat tangan. Wih, banyak sekali. Oke, turun tangan. Apakah ada yang pernah kecewa? Banyak sekali. Apakah ada yang pernah marah? Marah-marah itu dosa. Apakah ada yang pernah dendam? Apakah ada yang pernah disakiti? Apakah ada yang pernah dikhianati? Apakah ada yang mengkhianati? Jangan hanya juga merasa dikhianati, ya kan? Kenapa itu dihunjung-hunjung? Sering mengkhianati, dikhianati, sakit, rasain. Dikhianati itu tapi kadang kita tidak sadar bahwa kita juga pernah mengkhianati. Apa yang ditanam itu yang jangan-jangan orang yang pernah dikhianati ini adalah orang yang pernah jangan-jangan hari ini kita mau bereskan itu semua. Amin. Kita mau bereskan perasaan-perasaan yang ada di dalam hati itu. Tapi kamu yang memilih, kan?
kamu yang memilih apakah itu kamu simpan sebagai harta yang harus disimpan. Kamu yang memilih. Kira-kira kalau saya menyimpan amarah ini, siapa yang rugi? Kalau saya menyimpan dendam ini, siapa yang rugi? Kalau saya menyimpan perasaan kecewa ini, siapa yang rugi? Ada yang di PHP-in atau di PHP-in? Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Kamu jangan menjadi PHP, tetapi kamu harus PHP. Tidak boleh jadi PHP, tetapi harus jadi Gimana itu ceritanya ya? Tidak boleh menjadi pemberi harapan palsu, harus menjadi pemberi harapan pasti. Mulai masuk dia. Senyum Bapak itu. Dan karena tadi merasa dikhianati, lalu dia sudah mulai, oh iya, kalaupun saya dikhianati, saya sekarang mulai belajar untuk menjadi pemberi harapan pasti. Yang palsu itu tidak baik. Ada yang merasa disisihkan di dalam keluarga, dia disisihkan. Pernahkah kalian merasa dalam hati, letela na ono rodo ada kenama? Ayo. Pernah merasa seperti bukan anak yang disayang? Siapa biasanya itu? Oleh bapak atau oleh mama? Lebih banyak oleh bapak, karena bapak biasanya Fabezi lah makamilu, na bakami sto Fabezi, na bakami Fabezi. Siapa yang pernah dipukul oleh bapaknya? Sakit tidak? Di mana sakitnya? Di sini? Sakitnya tuh di sini? Di sini sih tidak apa-apa, cepat sembuh. Tapi yang di sini susah makanya ada lagu, sakitnya tuh di sini, di mana? Di dalam hatiku. Karena semua rasa ini, rasa kesal, rasa kecewa, marah, dendam, disakiti, dikhianati, di PHP, disisihkan, diabaikan, di mana tempatnya? Semua terkumpul di hati. Wow, coba bayangkan kalau itu semua yang ada di dalam hati. Kalau kesal, kecewa, marah, dendam, disakiti, dikhianati, di PHP, disisihkan, diabaikan, ngumpul semua di dalam hati, apa yang terjadi? Kira-kira bagaimana hatinya? Hatinya pasti sakit. Apa yang kamu lakukan? Kamu simpan di dalam hati, atau kamu memilih untuk mengampuni? Sekarang mulai pikir-pikir kalau memang perlu itu nenek ada lagunya itu, pikir-pikir kalau memang perlu dipikir, itu nenek bilang ha. Kamu pikir-pikir, ini apakah rasa ini saya simpan atau saya mau buang? Bapak bersyukur mendengar semalam kamu mulai terbuka, mulai merasakan perasaan yang selama ini kamu simpan di dalam hatimu. Dan hari ini kamu harus tahu apa yang akan kamu ambil, putusan apa yang mau kamu lakukan. Apakah menyimpan atau mengampuni? Kenapa? Oke. Pengampunan itu adalah pilihan sadar. Jadi kita sadar. Saya sadar saya harus memilih untuk mengampuni. Kenapa? Karena ketika perasaan itu tersimpan terus di dalam hati, itu hanya akan membuat batasan-batasan.
Dan itu akan menghambat. Menghambat apa? Menghambat pemulihan sebuah hubungan. Bahkan itu juga akan menghambat kita di dalam mempersiapkan masa depan kita. Pengampunan itu adalah jalan efektif untuk kesehatan. Ada yang berkata seperti itu. Ternyata menurut penelitian para peneliti, banyak penyakit itu ternyata bukan penyakit medis. Ifareso doto iwa doto lefehe. Medis cari, tidak ada penyakit. Banyak penyakit, apakah itu asam lambung, sakit hati, sakit kepala, darah tinggi. Banyak itu bukan masalah medis, tetapi karena banyak hal yang telah dia simpan di dalam hati, sehingga itu menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Dan ada yang berkata bahwa pengampunan adalah jalan efektif untuk kesehatan. Kenapa? Karena hati yang kita nyanyi 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat. Cukup. Hati yang gembira adalah obat. Bagaimana itu bisa jadi obat? Bagaimana hati bisa gembira kalau di dalam hatinya dia sedang marah? Orang yang sedang marah akan kelihatan di muka. Bagaimana muka yang marah? Ya kan? Matanya melotot, mukanya memerah. Bagaimana orang muka yang kecewa? Bagaimana muka orang yang sedih? Jadi itu semua berdampak pada kesehatan. Jadi menyimpan kemarahan itu tidak baik bagi kesehatan. Maka jalan efektif untuk kesehatan yaitu melalui pengampunan. Orang Kristen sangat terkenal. Orang Kristen mau mengampuni, amin? Mau mengampuni, tidak mau dendam. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mengajari kita untuk mengampuni. Survei membuktikan, ini juga survei, orang Kristen mau mengampuni, tetapi survei membuktikan bahwa tetap sulit mengampuni. Tetap ada kebencian, ada dendam, sakit hati, marah berlebihan, luka yang tidak sembuh. Entah sudah berapa lama dia merasakan kekecewaan, entah sudah berapa lama dia marah, tanpa dia sadari itu terus terbawa sepanjang hidupnya. Coba bayangkan, dia marah ketika dia masih kecil, kan? Dia marah ketika dia masih kecil, tapi itu terus dia bawa sampai besar. Kira-kira apa yang terjadi? Artinya memang sulit. Mengampuni itu luar biasa, sangat indah. Tetapi pada kenyataannya, ketika kamu yang tersakiti, ketika kamu yang dikecewakan, ternyata berat juga, sulit untuk mengampuni. Banyak orang yang memilih menyimpan. Kenapa? Karena manusia gampang terluka karena bergesekan dengan manusia lain. Alam juga yang tidak ramah. Coba apa yang terjadi di Sibolga, Tapanuli, di Aceh, di Padang, Sumatera Barat. Alam murka, walaupun juga itu adalah karena ulah manusia.
Tapi pasti saja ada banyak orang yang marah kepada alam. Dia merasa bahwa alam tidak baik. Kenapa? Alam telah memisahkan dia dari orang-orang yang dia kasihi. Ada anak-anak yang terpisah dari orang tuanya. Ada orang tua yang terpisah dari anaknya. Ada juga yang marah karena permohonannya tidak kunjung dikabulkan. Tuhan, kan, berikan aku kekasih yang baik hati. Ada lagi itu kan, Tuhan kirimkanlah aku. Tapi yang terjadi ternyata tidak ada kekasih yang dikirim oleh Tuhan. Dia minta, Tuhan, saya butuh uang. Ada yang harus saya beli. Saya mau membeli sepatu. Tuhan, saya butuh ini. Mungkin dia berdoa, Tuhan, saya mau ayah saya begini. Tapi ternyata tidak terjadi. Dan banyak orang yang kecewa juga kepada Tuhan. Ataupun apa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya yang mungkin membuat dia kecewa kepada Tuhan, sehingga sulit untuk dia mengampuni. Bahkan mungkin di saat dia mulai pulih, dia mau bangkit kembali, tapi ternyata yang terjadi datang lagi masalah yang lain bertubi-tubi, sehingga dia berkata, apakah Tuhan itu baik? Banyak orang juga yang bergumul dengan itu. Alasannya adalah karena berbagai faktor, beratnya frekuensi daripada masalah yang terjadi, dan juga ada juga hubungannya dengan jenis kepribadian seseorang. Nanti ketika kamu masuk di bangku kuliah, kamu akan belajar tentang jenis-jenis kepribadian. Kamu akan belajar tentang psikologi. Ternyata itu juga berhubungan bagaimana seseorang itu mampu mau mengambil keputusan untuk mengampuni atau tidak. Berbagai faktor kemarahan, merasa berdosa, kebencian, dendam, kecemburuan, gampang tersinggung, merasa dikhianati, frustrasi, kecewa, masalah-masalah dan konflik dalam cinta. Itu yang terjadi. Itulah bentuknya. Kalian pernah dengar ini? Heafusi de lagu coba baca dulu 1, 2, 3 ya. Heafusi de lagu balebate. Ada lagunya itu kan? Heafusi de lagu balebate. Apa maksudnya ini? Ada filosofi kita yang sebenarnya salah dan tidak boleh dikembangkan. Orang-orang tua zaman dulu sering menyampaikan kepada anak-anaknya, Henogu nanofaudu ira namanya talu amasaa foma amata imane amasaa kenononya Henogu lemano lifudo sanye lau namau talu baik tutuna saya simane bahe afusi telagu balebate balemano lifudo. Ada lagi pernyataan orang tua zaman dulu, hele faila hasi. Wow, apakah itu kita? Apakah itu masih kita pertahankan setelah kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus? Kita berkata, hei afusi delagu balebate, balemana uefasi kenyagolawannya. Tidak seperti itu kali. Tidak seperti itu, guys. Kan? Mana guys yang seperti itu? Dia menyimpan di dalam hatinya. Bahkan lebih daripada itu, dia tidak hanya menyimpan di dalam hati, dia berbagi. Dia berbagi di Facebook. Lihat banyak sekali status orang Kristen di Facebook yang menunjukkan bagaimana perasaannya. Bahkan dia memaki. Kamu pernah memaki di Facebook?
Jangan ya. Jangan. Kalau ada masalahmu tidak harus kamu tulis di Facebook. Oh, hari ini saya kesal sekali sama ibu guru itu. Karena orang-orang yang akan memberi tanggapan biasanya bukan membuka jalan, bukan memberi jalan, tapi yang terjadi malah mereka semakin manasi. Justru halawa. Iya, memang ibu dah betul. Kan? Kalian pernah marah kepada bapak ibu guru? Pernah kecewa pada bapak ibu guru? Pernah kalian tulis itu di Facebook? Bagus, jangan. Kan? Kenapa? Karena ketika itu kita tulis di Facebook, masalah akan semakin banyak. Dan ini yang terjadi. Orang tua kita zaman dulu, mereka berkata, he afusi de lagu lewate. Hele failahasi, artinya dia lebih memilih untuk menyimpan kemarahan itu di dalam hatinya, menyimpan dendam itu di dalam hatinya. Hello, hai. Masalah-masalah bisa akan makin berat dan besar, terlebih kalau kita sendiri tidak tahu mengatasinya. Masalah-masalah itu malah bisa mengeras seperti batu bila kita tidak sendiri, tidak mau mengatasinya, dan itu ditimbun. Kita baca sama-sama yang garis merah, huruf merah, 1, 2, 3. Hati akan membatu dan menjadi tempat sampah. Di awal tadi Bapak menyampaikan di mana semua rasa-rasa itu dikumpul. Di mana? Sakit itu di mana? Kecewa itu di mana? Marah itu di mana? Semuanya di sini. Semuanya di hati. Coba bayangkan. Rasa marah itu, rasa kecewa itu, rasa sedih itu disimpan dan ditumpuk di dalam hati. Bapak sering bicara ketika masa Advent, masa Natal, ada satu lagu rohani dalam bahasa Nias yang sangat terkenal. Lagu-lagu yang dinyanyikan, dia bilang begini, Okai dede no sonda oh. Pernah dengar lagu itu? Itu ibaratnya Yesus yang berbicara. Okai dede no sonda oh maido bonda rate deme ya odo Yesu keriso. Pernah dengar lagu itu? Pernah apa belum? Kalau belum berarti mungkin ini pertama kali kamu dengar. Lalu ada jawabannya. Kalau di buku Zinuna itu 1A 1B. 1B jawabnya begini, Hey Yesu ubo kai keme ai baka bei talu ido. Artinya kita mengajak Yesus masuk, datang, menetap di dalam hati Oke. Kamu mau Yesus masuk di hatimu? Mau mengundang Yesus, berkata Yesus datanglah di dalam hatiku. Ya kan? Ada lagu mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Ada Yesus, dia ketuk pintu hatimu, buka hatimu. Coba kalau sekarang Yesus mau masuk di hatimu. Anak-anakku, tenang dulu, lihat di sini. Kalau Yesus masuk di hatimu sekarang, apakah yang ada di dalam hatimu saat ini? Kalau ibaratnya kamar, apa yang ada di dalam kamar itu? Apakah sudah dibersihkan? Sudah dirapikan? Kain-kain kotor di mana? Biasanya hati kita itu seperti gudang. Tahu gudang? Di gudang apa yang dikumpulkan?
Apa yang ada di gudang? Ada juga barang bagus. Ada barang yang tidak dipakai, disimpan dulu di gudang. Tapi kebanyakan yang ada di gudang itu barang-barang rusak yang sebenarnya tidak perlu, tapi itu sudah dikumpulkan di gudang. No teki kores kukernya, no elizi baru, tapi apa kekernya res kuker isimpan bagudang. Sering saya ilustrasikan hati kita juga seperti lemari ibu-ibu. Sorry ibu-ibu ya. Apa yang ada di lemari ibu-ibu? Kebanyakan kain-kain bagus, tapi sebenarnya sudah tidak muat lagi. So barunia melahalui. Iya, kadang-kadang dan ihale baru coba coba-coba. Ibayang-bayang ke. Balik. Dah misalnya me ufake no baga-bagado. Icoba lebih bakata iyo. Tapi disimpan terus di dalam lemak. Jadi banyak yang ada di dalam gudang, banyak yang ada di dalam lemari sebenarnya tidak perlu, tapi disimpan. Kamar juga seperti itu, ditumpu-tumpu sesuatu yang tidak berguna. Lalu sekarang kita berkata, "He Yesu ubokai heme, baka Baitaluido." Kira-kira bagaimana hati Yesus ketika dia masuk, dia melihat di dalam hati kita itu yang ada kemarahan, kekecewaan, dendam, sudah kita simpan di dalam hati. Apa pengampunan itu? Bahwa Allah satu-satunya hakim dan Tuhan yang berkuasa penuh. Kita ketika marah, kecenderungan kita adalah mau membalas. Tapi karena kita tidak mampu membalas, lalu apa yang kita lakukan? Kita simpan. Ketika kita sedih, sebenarnya kita mau mengungkapkan kesedihan kita, tapi kita lebih memilih menyimpan itu di dalam hati. Makanya ada lagu lagi ini. Tahu lagunya? Ubalia fa iki nabani ilaniha ubalia fe bazile oroma. Sering itu yang terjadi. Sebenarnya hatinya hancur, sedih, tapi dia simpan. Ketika dia bertemu dengan orang, seakan-akan tidak ada masalah. Padahal ketika dia sendiri, dia menangis. Ketika dia ada di dalam kamar, dia menangis, mengingat kembali apa yang telah terjadi di dalam hidupnya. Dan ketika itu terus disimpan, itu akan menjadi batu di dalam hati. Hati dan jantung itu apa fungsinya? Fungsinya itu untuk memompa darah. Coba bayangkan ketika pompa ini tersumbat karena ada batu-batu di dalam. Tentu itu akan mengganggu semua aktivitas kita, kehidupan kita terganggu. Kita harus tahu prinsip ini, bahwa Allah satu-satunya hakim dan Tuhan yang berkuasa penuh. Jadi bukan hak kita untuk membalas dendam. Tuhan mendengar doa yang tertindas, karena balas dendam adalah hak Tuhan. Kita harus menghindari pembalasan. Jadi bukan hak kita tidak berhak untuk membalas. Kita tidak berhak untuk menyimpan dendam. Yang berkata, "He afusi delagu balebatu. Sampai mati pun saya tidak akan lupa." Karena yang rugi adalah kita sendiri. Yesus berkata, kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mari kita lihat. Pikul salib. Maka yang dia dapat itu adalah siap mati bagi
Kristus, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi yang harus dia lakukan adalah menyangkal diri. Sesuatu hal-hal yang negatif tadi yang selama ini dia simpan seperti barang berharga, dia harus sangkal itu. Dan juga dia ikut Yesus, dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama, membangun komitmen agar hubungan tetap baik dan dia mengikuti Yesus. Rahasia kemenangan selalu ada salib Kristus. Salib Kristus bagi beberapa orang, bahkan Paulus berkata, salib itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya. Mereka merasa bahwa ketika Yesus disalib, maka tidak ada lagi keselamatan. Yesus sudah kalah. Mereka tidak tahu bahwa di atas kayu salib, melalui darahnya yang tercurah, dosa manusia diampuni. Dan itulah kemenangan. Itulah kemenangan. Kalau selama ini manusia bergumul, bagaimana saya diampuni? Dan orang-orang pada saat itu memilih untuk menyalibkan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Di atas kayu salib, Yesus menang. Hidup dalam suasana kebangkitan, Yesus bangkit. Walaupun dia menerima penganiayaan. Dan kita sebagai orang Kristen mengalami itu, mengalami penganiayaan. Tetapi dengan salib Kristus, itu yang selalu mengingatkan kita bahwa Yesus telah mengajari kita untuk mengampuni, maka Yesus juga telah memberikan teladan di atas kayu salib untuk mengampuni. Ini apa ini? Burung apa? Burung Raja Wali. Bahasa Niasnya apa? Moyo. Yang baju kuning. Burung apa ini? Kan? Tidak tahu dia kan? Ini burung Raja Wali. Namanya Moyo. Moyo ini dia terbang di langit yang tinggi. Pertanyaannya apa yang dihadapi elang sebenarnya? Elang ini bisa terbang tinggi. Sebenarnya di bawahnya ada badai. Ada angin ribut yang menerpa hidupnya. Tapi badai itu tidak membuat dia jatuh. Kita berada di Lagundi Sorake. Tempat ini apa yang terkenal di sini? Ombak. Tempat orang surfing. Bagaimana kita melihat ombak? Bagaimana orang bule melihat ombak? Kalau kita melihat ombak, kita takut. Semakin besar ombak, semakin kita Tapi bagaimana orang bule? Justru yang mereka doakan, Tuhan berikan kami ombak yang besar. Kenapa? Karena ketika ombak besar datang, mereka bisa berselancar. Ya mana? Kalau kita takut. Nah, seharusnya orang percaya, sekalipun ada masalah-masalah yang datang di dalam hidupnya, itu membuat dia semakin menunjukkan jati dirinya bahwa dia anak Tuhan. Anak Tuhan itu tidak takut ketika ada bahaya datang. Anak Tuhan itu tidak akan terpengaruh sekalipun apa yang terjadi di dalam hidupnya membuat dia marah, kecewa, dan segala macam. Kenapa? Karena dia percaya melalui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidupnya adalah membuat dia merasakan betapa Allah itu baik dalam kehidupannya. Umat Kristen yang berdiri teguh adalah sebuah paku. Bagaimana paku? Lebih kuat dia dipukul, lebih dalam mereka pergi.
Itu orang Kristen. Yang kedua, baca laki-laki, baca yang kedua. Umat Kristen. Nah, lebih banyak dipotong, lebih banyak dia bertumbuh. Perempuan, yang ketiga. Coba teh itu kalau sudah dikasih di air panas, kita akan bisa mencium aromanya. Kan? Seperti kopi. Ada yang suka kopi di sini? Bagaimana kopi ketika sudah diseduh dengan air panas? Wangi, keluar aromanya. Begitu juga orang Kristen. Kan? Orang Kristen ketika dia menghadapi masalah, justru akan kelihatan bagaimana dia orang Kristen. Kita baca secara bersama-sama yang terakhir. 1, 2, 3. Dengan kasih karunia Allah dan buah ketaatan kepadanya, kita boleh menjadi umat pemenang. Kita boleh menjadi umat pemenang. Yesus memanggil kita untuk mengampuni karena dia ingin agar kita memiliki hidup yang penuh dengan sukacita dan makna. Siapa yang memberi banyak pengampunan akan menerima banyak pengampunan. Karena Yesus mengajari kita dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam PB ini tentang pengampunan. Apa arti pengampunan itu? Melepaskan, melakukan secara anugerah. Artinya dia tidak memilih, saya mengampuni kalau dia mau minta maaf. Kan sering seperti itu yang terjadi kan? Dia harus minta maaf dulu. Mengampuni tidak seperti itu. Ketika di atas kayu salib, apa yang terjadi kepada Yesus? Dia diludahi, dia dicambuk, dia ditombak, diejek. Tidak ada yang meminta maaf. Nanti main cubit-cubit nanti. Nanti kalau ada yang mencubit-cubit, Pak Pendeta panggil di sini ya, Pak Pendeta yang cubit. Yesus di atas kayu salib, dia memilih untuk mengampuni. Kenapa? Karena memang dia datang di dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pengampunan itu bukan berarti melupakan. Halo? Pengampunan itu bukan berarti melupa. Ada orang yang berkata begini, tidak mungkin. Apa yang telah terjadi dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa melupakan itu. Jadi jangan kamu merasa kalau kamu sudah mengampuni lalu kamu melupakan peristiwa itu. Tidak. Peristiwa itu tetap kita ingat. Tetapi ketika kita mengingat, kita tidak merasa sakit. Ingat ya, ketika kita sudah mengampuni, itu tidak berarti kita sudah melupakan. Tapi ketika kita mengingatnya, kita tidak merasa lagi sakit, malah kita tersenyum mengingat kembali peristiwa. Iya, aduh, ketika saya mengingat itu, jadi dia tersenyum lagi karena dia merasa bahwa dia telah melewati itu. Pengampunan bukanlah rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini ada perdamaian, karena belum tentu ketika kamu memilih untuk mengampuni, belum tentu orang lain dia sudah mengambil keputusan untuk mengampuni. Ketika saya sudah marah dengan bapak dosen, kami sudah marahan. Ketika yang disebut rekonsiliasi adalah kami berdamai kembali. Dalam pengampunan tidak seperti itu. Artinya tidak saya tunggu dia harus berdamai dulu. Tapi pengampunan itu adalah berguna untuk saya. Saya mengambil keputusan untuk berdamai karena saya mau hidup saya bahagia. Jadi jangan kamu merasa saya tunggu dia dulu minta maaf baru nanti saya ampuni dia. Tidak seperti itu.
Kenapa? Karena saya sudah marahan dengan bapak dosen, tapi saya menyimpan dendam itu. Siapa yang rugi? Kan yang terjadi dalam hidup kita ini kan bicara untung rugi. Kita merasa bahwa ketika saya mengampuni, enak saja dia. Tidak seperti itu. Karena ketika kamu masih marah, ketika kamu masih menyimpan perasaan dendam itu di dalam hatimu, yang tidak dapat tidur adalah kamu sendiri. Yang tidak bahagia adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Tapi ketika kamu sudah mengambil keputusan untuk saya mengampunimu, apakah dia mengampuni saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi ketika saya sudah berdamai dengan itu, ketika saya sudah mengatakan aku mengampunimu, maka saya akan merasakan kelegaan. Jadi pengampunan bukan berarti rekonsiliasi, harus berdamai dan segala macam. Pengampunan juga bukan memaklumi, tapi sebenarnya menunggu juga kesempatan untuk menyerang. Di gambar ini ada orang yang sedang main catur, tapi di samping mereka main catur, ada apa yang ada di sini? Ada pistol. Di sini apa yang ada di sini? Ada pisau. Ya, mereka sama-sama sedang main catur, tapi sebenarnya sedang menunggu saat untuk menyerang. Itu bukan pengampunan. Pengampunan bukanlah berarti membebaskan. Udahlah. Dan kalau contohnya ada konsekuensi untuk itu, ya sudahlah. Bukan itu. Pengampunan bukanlah toleransi. Tidak seperti itu. Kita juga perlu menyampaikan ketika kita marah. Kita juga perlu menyampaikan perasaan kita. Saya tersinggung, tapi saya mengampunimu. Pengampunan bukanlah memaafkan, tapi pengampunan adalah transaksi pribadi yang melepaskan orang-orang yang disakiti dari keadaan sakit hati. Dan saya mau terbebas dari sakit hati, maka saya memilih untuk mengampuni. Pengampunan yang dituntut oleh Alkitab lebih dari pengampunan yang objektif atau terbatas, yaitu pengampunan yang penuh dan lengkap, yang di dalamnya terdapat penghentian total dari perasaan-perasaan negatif terhadap orang yang menyakiti, dan hubungan dipulihkan dan bertumbuh. Artinya ketika kita sudah mengampuni, dan kita membebaskan diri kita dari perasaan-perasaan negatif. Karena perasaan-perasaan negatif itu akan menghambat pertumbuhan kita, akan menghambat perkembangan kita. Ada seorang pendeta, dia kebetulan ibu pendeta. Ibu pendeta ini tidak ada di sini ya. Dan ini kisah nyata, true story. Ibu pendeta ini dalam sesi ibadah pengampunan dan pemulihan, dia bersaksi bahwa dia susah sekali melayani di komisi pelayanan perempuan. Seorang pendeta perempuan susah melayani di komisi perempuan. Apalagi ketika dia melihat ibu-ibu yang pakai gamuu. Tahu gamuu? Ibu-ibu zaman dulu kan pakai konde di sini. Sudah ada rambutnya ditambah lagi di sini besar. Ketika dia melihat itu, dia merasa tidak nyaman. Sehingga dia tidak nyaman melayani di komisi perempuan. Dan itu tentu akan mengganggu pelayanannya. Tidak mungkin seorang pendeta membagi-bagi pelayanannya atau memilih-milih orang yang dia kasihi. Lalu ketika diselidiki, ternyata dari kecil dia sangat marah kepada ibunya. Dia sangat marah, dia sangat kecewa pada ibunya. Walaupun itu dia sudah lama tahan-tahan,
Tapi ternyata itu berdampak pada pelayanannya. Bahkan dia tidak rindu pulang ke rumah. Bapak mau tanya, apakah kalian sudah rindu pulang rumah? Berarti bagus, hubunganmu dengan orang tuamu bagus. Ibu ini, dia atas nama pelayanan, atas nama kesibukan pelayanan, tapi dia tidak mau pulang ke rumah. Kenapa? Karena sebenarnya dia malas bertemu dengan ibunya. Tapi ketika dalam suatu ibadah pemulihan dan pengampunan, dia mengambil keputusan untuk mengampuni ibunya. Dia mengambil keputusan untuk mengampuni ibunya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba hatinya sangat rindu dengan ibunya. Setelah selesai ibadah, dia telepon ibunya. Dan dia menyampaikan kepada ibunya apa yang selama ini dia rasakan. Dan akhirnya terjadi pemulihan hubungan. Memang pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berat. Tetapi satu hal yang kita pahami bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengampuni kesalahan. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Jika yang seorang merasa bahwa yang lain bersalah, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus saling mengampuni. Ketika kamu merasa marah, ketika kamu merasa orang lain bersalah kepadamu, saat itu juga ambil keputusan untuk mengampuni dia. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni kita. Nomor 1 kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Allah mengampuni kita. Yang selanjutnya, Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka apa yang dilakukan oleh Bapamu? Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Kita kan mau diampuni kesalahan kita, benar? Ketika kita bersalah, kita minta ampun, Tuhan saya telah berdosa. Kita minta ampun supaya diampuni oleh Tuhan. Tapi ketika ada orang yang bersalah kepada kita, apa yang kita lakukan? Tidak mau mengampuni. Nah, ketika kamu mau diampuni, ketika dosa-dosamu mau diampuni, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengampuni orang lain, sebagaimana Bapamu yang di surga telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Pertanyaannya, Pak, minta air minum dulu. Aqua. Sorry. Pertanyaannya, silakan adik-adik, kamu duduk tenang, bersandar di kursi, bangunkan temanmu. Bersandar di kursi. Oke. Sekarang kamu ingat, pikirkan yang ini. Siapa yang membuat kita kesal? Siapa yang membuat kita kecewa? Siapa yang membuat kita marah? Saya mau ngundang pemain musik di depan, juga worship leader. Siapa yang membuat kita marah? Siapa yang membuat kita tersakiti? Siapa yang mengkhianati kita? Bukan orang lain, bukan orang yang jauh. Pak Pendeta tidak pernah menyakiti hati kalian, betul? Kenapa? Karena kita belum pernah bertemu. Tempat kita jauh.
Yang menyakiti kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang tersakiti oleh ayah, ada yang tersakiti oleh ibunya, ada yang tersakiti oleh saudaranya, abangnya, adiknya, ada yang tersakiti oleh teman segereja, ada yang tersakiti oleh teman sekampung. Jadi mereka bukan orang lain, mereka orang yang ada di sekitar kita. Coba bayangkan ketika kamu marah dengan ayahmu, coba bayangkan ketika kamu menyimpan kemarahan kepada saudaramu. Memang kamu wajar marah, tapi apakah kamu menyimpan terus kemarahan itu di dalam hatimu? Ingat, semakin rentan atau semakin dekat hubungan kita, maka semakin rentan kita bersinggungan. Orang-orang yang bertemu dengan kita setiap hari, orang-orang yang sebenarnya mengasihi kita, mereka juga berpotensi untuk menyakiti kita. Saat ini silakan dengan posisi duduk yang nyaman. Coba kamu tutup matamu. Kamu coba ingat kembali. Ingat kembali peristiwa yang membuat kamu marah. Bagi kamu yang saat ini masih menyimpan kemarahan, kekecewaan terhadap ayahmu, bagi kamu yang saat ini masih menyimpan kekecewaan, kemarahan terhadap gurumu, bagi kamu yang saat ini menyimpan kemarahan terhadap ibumu atau temanmu, kamu coba ingat peristiwa mana yang sangat membuatmu sakit. Ingat kembali peristiwa itu. Sudah berapa lama perasaan itu membebani pemikiranmu? Sudah berapa lama peristiwa itu terjadi, namun sampai saat ini kamu masih terus membawanya? Ketika kamu terus menyimpan perasaan itu, ketika kamu terus memendamnya di dalam hatimu, kamu akan tersiksa. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Ketika Dia telah mengasihi umat manusia, tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka menyalibkan Yesus. Tapi saat itu Yesus mengambil keputusan. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat ini ketika kamu mengingat peristiwa itu, duduklah tenang, tarik nafas, dan ingat kembali orang-orang yang pernah menyakiti hatimu. Buatlah keputusan untuk mengampuni mereka.
Ambil keputusan untuk mengampuni. Supaya itu tidak menghambat perkembanganmu. Buatlah keputusan untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Tuhan lebih mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Ingatlah, mereka bukan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang kita kasihi. Namun mereka telah menyakiti hati melalui perkataan mereka. Untuk anak-anak kami yang saat ini masih menyimpan kemarahan, kekecewaan, ambil keputusan untuk mengampuni. Saya mengampuni engkau Bapak, saya mengampuni engkau Ibu. Bagi anak-anak kami yang mau terbebas dari perasaan-perasaan kecewa, datanglah di depan. Bagi anak-anak kami, bagi pemuda-pemuda yang mau terbebas dari perasaan sakit hati, dari perasaan tersakiti, dari perasaan marah, datanglah di depan, di hadapan kaki salib Tuhan Yesus. Tuhan mau memberikan kamu pengampunan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saya mengundang Bapak Ibu hamba Tuhan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, mari kita di depan, kita mendoakan anak-anak kita. Doakanlah mereka agar mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menerima kenyataan bahwa mereka telah tersakiti oleh sosok ayah yang tidak dapat menunjukkan kasih sayangnya, ayah yang hanya bisa marah-marah, ayah yang mungkin memukul mereka, ayah yang tidak peduli pada perasaan mereka. Mungkin juga ada yang marah dan kecewa kepada Bapak Ibu guru, sehingga pernah muncul dalam hati, dalam niatnya untuk membakar sekolah. Kita doakan anak-anak kita ini.
Inilah anak-anak-Mu Tuhan ada di hadapan-Mu. Mereka selama ini telah menyimpan kemarahan, kekecewaan. Tuhan, Engkau tahu betapa hati mereka sakit, disakiti oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Mungkin pernah mereka mengalami kata-kata yang keras, bahkan mungkin mereka telah menerima kekerasan fisik. Mungkin juga mereka mengalami pelecehan. Tuhan, kami mohon Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Berikan kekuatan bagi anak-anak kami untuk mereka mampu mengambil keputusan untuk mengampuni. Tuhan, kami mau anak-anak kami bertumbuh di dalam Engkau. Sekalipun berat untuk mengampuni, tapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, mereka mampu untuk mengambil keputusan untuk mengampuni. Yesus, selamanya Yesus, Bapakku tak akan hilang. Oh Yesus, yang Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Untuk setiap anak-anak kami yang saat ini mau mengambil keputusan untuk mengampuni, kamu ingat siapa yang telah menyakiti hatimu. Apakah itu ayahmu? Apakah itu ibumu? Saudara-saudaramu? Dan mungkin sahabatmu? Dan mereka tidak memahami betapa kamu tersiksa selama ini. Saat ini lepaskanlah itu semua. Bebaskanlah dirimu dari kemarahan. Bebaskanlah dirimu dari kekecewaan yang selama ini telah membebani hidupmu. Buat satu keputusan. Sebagaimana Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat ini ikutilah doa ini. Tuhan Yesus, di atas kayu salib, Engkau telah mengampuni dosaku. Saat ini saya juga mengingat kembali peristiwa di mana saya disakiti, di mana saya kecewa terhadap orang-orang yang seharusnya mengasihi saya, tapi mereka telah menyakiti saya. Saya ingat kembali ketika ayah saya memarahi saya.
Dia memberikan kata-kata yang keras. Dia menghardik saya. Dan itu membuat saya tersakiti, Bapak. Saya juga mengingat peristiwa ketika mama saya marah-marah tanpa alasan, mengomel, membuat saya juga tersakiti. Saya mengingat juga ketika guru saya marah-marah dan dia tidak memahami bahwa saya tersakiti. Saya membawa di hadapanmu ya Bapa peristiwa-peristiwa itu. Saya tidak mau itu mengganggu perjalanan hidup saya. Ketika saya mengambil keputusan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan Engkau telah mengajari saya untuk mengampuni, sekalipun Engkau terluka, sekalipun Engkau disalibkan, namun Engkau mengambil keputusan mengampuni. Tuhan, saat ini saya anakmu mengambil keputusan mengampuni setiap orang yang telah menyakiti saya. Saya mengambil keputusan mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat ini juga Tuhan, saya mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau Yesus kemanapun dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, tiada yang lain. Oleh sebab itu, saat ini juga saya berdoa, saya memutuskan setiap ikatan iblis yang telah mengikat saya melalui perasaan-perasaan negatif yang selama ini telah mengikat saya. Saya memutuskan ikatan itu di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi ikatan saya dengan Engkau ya iblis. Saya putuskan itu semua karena saya telah mengambil keputusan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapa di dalam surga, Engkau berkata agar kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu telah melepaskan pengampunan itu. Walaupun sakit yang mereka rasakan, itu mungkin mengganggu perjalanan kehidupan mereka selama ini. Walaupun ketika mereka mengingat peristiwa itu,
mereka marah, kecewa, karena yang menyakiti mereka adalah orang-orang yang mereka kasihi. Dan saat ini mereka telah mengambil keputusan untuk mengampuni. Tuhan, sebagaimana mereka telah mengampuni, hamba-Mu juga melepaskan pengampunan kepada mereka. Hari ini, saat ini, dosa-dosa-Mu telah diampuni. Kembalilah, ikutilah jalan Tuhan. Dia yang akan menuntun langkah-Mu. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Boleh kembali duduk.